skuter pergi ke Cipanas. Yang jawabnya benar, saya doakan utangnya lunas. Kok malah yang amin santrinya? Berarti pada punya utang untuk bayar SPP-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, santri jawabnya nilainya 97. Luar biasa. Bapak Ibu, nilainya sewidak telu alias 63. Saya ulang sekali lagi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjawab sambil makan, akhirnya jadi begini. Waalaikumsalam. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah alladzi ja'ala ramadan syahrul syamil mu'minin wa syahrul barak lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mujahidin at-tahirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yuk pemanasan kita bersama-sama tadarus. Kalau tadi sudah surat tadi ayat kursi, tambah ini. Ya, monggo. 1 2 3. A'udzu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya luar biasa. Satu lagi sambil mendengarkan suara burung berciut-ciut, kita ngaji. 1 2 3. Usluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Ini ada tanda wakaf. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanda-tanda wakaf. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya subhanallah. Santrinya semangat, adik-adik semangat, mantan adik-adik lebih semangat. Adik-adik siap ngaji? Mantan adik-adik juga siap? Luar biasa. Coba semangat mana? Anak-anak siap? Anaknya mertua siap? Nah, anak mertua Bapak Ibu. Baik, yang pertama bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat luar biasa. Sesungguhnya Allah telah memberi kepadamu nikmat yang sangat banyak. Inna a'tainakal, artinya
Tadi sudah saya terjemahkan dulu, ya kan? Sesungguhnya Allah telah memberi kepadamu nikmat yang sangat banyak. Gak usah jauh-jauh, tubuh kita ini merupakan nikmat dari Allah. Dikasih mata, mata kita ada berapa? 7. Oh, belum tahu. Oh ya Allah. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, mata kaki. 5, 6, satu lagi, mata yang paling tajam, mata hati. Bahkan ada yang punya mata 8, satunya mata bisul. Tapi itu enggak masuk kriteria. Alhamdulillah, hidung kita ada 2 lubangnya, menghadap ke bawah. Coba kalau lubangnya menghadap ke atas, ya Allah, hujan masuk semuanya air. Pokoknya luar biasa, bersyukur pada Allah. Bersyukur lagi hari ini kita bisa diberi kesempatan ngaji. Silahkan ini dijawab. Where are you going? Hendak kemana kamu akan pergi? Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Setelah ini mau pergi kemana? Setelah selesai mondok mau pergi kemana? Pulang. Pulang kemana, Mas? Nah, Klaten. Oh, di sini. Oh, sip, ya toh. Ada yang dari Kalimantan. Kalimantan mana, nak? Timur mana? Samarinda. Pak Untat punya pondok di Kutai Barat. Dan sering ke Samarinda. Ada yang dari Solo, Sulawesi. Mana Sulawesinya? Sulawesi Selatannya mana? Makassar, Panakukang, Wanjo. Pak Untat sering ke Panakukang sama di Pangkep dan sebagainya. Mana Sulawesinya? Sulawesi Selatan. Baik, sip. Ada yang dari Sumatera. Ya, mana dek? Sumatera. Suaranya seperti panter, nyaris tak terdengar. Mana Sumateranya? Sumatera Selatan. Palembang, Oku Timur, Martapura. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi silahkan dijawab. Setelah ini mau pergi kemana? Pulang kemana? Rumah yang mana? Rumah itu apa? Rumah yang ini. Sudah siap apa belum? Assalamualaikum. Nama aku adalah malaikat Israel, diutus mencabut nyawamu. Kamu siap, nak? Kenapa belum? Soalnya belum menikah. Siap nggak siap harus perhatikan baik-baik video ini. Siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sulit dikit, mundur dikit, ya. Ya, yang kedua, Rasulullah bersabda, yang terakhir Rasulullah berkisah, bercerita,
So, nah, kita buktikan apakah sabda Rasul benar-benar terjadi. Saatnya Anda menyaksikan kejadian nyata tentang siksa kubur. Seorang pemuda baru 18 tahun meninggal, lalu dikubur, baru 3 jam dikubur, dibongkar kembali untuk kepentingan otopsi. Bagaimana wajah dan jasadnya akibat siksa kubur, kita lihat di TKP. Oh ya Allah ya. Delapan 18 tahun merusak agamanya, melalaikan sholat, bongkar lagi. Oh, nih lihat. Insyaallah. Rambut hitam jadi memutih. Ini lihat, ada sesuatu yang dipukul ini kan, keluar darah, mata melotot. Nah, lihat, insyaallah selesai. Silakan dipelototi. Yang masih males ngaji, masih males belajar malah ganggu teman, dipelototi. Suami-suami yang berani melirik wanita lain, silakan dipelototi. Ibu-ibu yang berani sama suami, silakan dipelototi. Istriku berani enggak? Itu ada buntaku. Oh, siapa Anda, Dek? Cilu, udah selesai. Itu masih ditutupnya gini. Ya Allah, maka siap gak siap harus siap. Makanya kesempatan yang baik ini, sebentar lagi kita akan pesta ibadah. Oh, gunakan kesempatan hidup untuk pesta ibadah bulan Ramadan, bukan pesta sembarangan pesta, tapi pesta ibadah. Apa tuh pesta ibadahnya? Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyama wa sanantu lakum qiyamah faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharajallahu min dhunubihi kayaumi waladatu ummu. Oh, kesempatan Ramadan, mau masuk Ramadan seneng apa susah? Seneng apa susah? Yang betul aja seneng. Kenapa seneng? Karena banyak takjil yang gratis. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas puasa seru sebentar, baru nanti kita sholat. Tapi sebelumnya ini loh, besok Ramadan kita dikembalikan dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu ibarat mobil baru keluar dari pabrik, jadi masih mengikuti sesuai dengan sang pembuat. Anak-anak ini masih kecil, fitrah mengikuti sesuai sang pencipta, namanya Allah. Makanya dilihat menyenangkan. Oh, masih kecil, kayak ibarat mobil baru keluar dari pabrik, masih mengkilat, debu belum nempel, ya kan? Remnya masih pakem, mobilnya masih kinyis-kinyis, anaknya masih sesuai dengan sang pencipta. Sekarang perhatikan antara itu dengan ini, lebih jelek itu apa? Ini, perhatikan, jelek itu apa ini?
Kalau itu berarti itu, kalau ini berarti ini. Jelek itu apa ini? Itu apa ini? Ini. Oh itu poin itu malah nunjuk temannya. Ya, jelek ini kan, terima kasih. Saya suka dikatakan jelek karena jelek itu singkatan jelas lebih keren. Karena masih fitrah. Besok itu kalau kita sudah Idul Fitri, puasa kita diterima, ibadah kita diterima, senyumnya menyejukkan mata, orang memandang, Masya Allah, subhanallah, pandangan mata menyejukkan, tangannya membantu, kakinya ringan untuk berbuat baik. Akhirnya dianggap itulah yang dimaksud fitrah, dilihat menyejukkan. Dalam bahasa Qurannya qurrata a'yun. Oh, ini lihat ini satunya lagi. Meskipun begini, maaf ini masih kliknya salah, saya naikkan dikit. Oh, ini harus dinaikkan pakai ini. Oh, ya kan? Ini dia. Dua anak ini kembar ini rebutan kempeng. Satunya nangis. Rebutan. Satunya dapat ganti lagi, satunya yang nangis. Nah, lihat, satunya nangis. Tapi kalau masih fitrah, perhatikan, dia tidak saling menyakiti, ya kan? Karena dia fokus pada tujuan, fitrah, fokus pada tujuan, nangis, nggak menyakiti. Coba kalau sudah gede-gede gini, rebutan mainan atau rebutan HP atau rebutan sesuatu, pukul-pukulan. Lulus SMA, kuliah, rebutan pacar, pukul-pukulan. Lulus kerja, rebutan kursi, gontok-gontokan. Kursi apa yang paling mahal? Kursi kepresidenan. Ya kan? Ini siapa yang salah? Yang salah ibunya. Anak eloro kok kempeng siji. Fitrah. Manakala kita menjalankan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semuanya ya kan? Perintah Allah yang luar biasa. Supaya puasa kita diterima Allah, yuk masih ada kesempatan untuk bersiap-siap meningkatkan kualitas. Puasa yang baik itu mari belajar dengan ayam. Pernah belajar dengan ayam atau belum? Kalau mau puasa yang baik, mari kita belajar dengan ayam. Ayam berkata, ayam babon, ayam betina berkata, ya Allah, besok kalau saya punya anak, saya ingin anak saya persis seperti saya. Saya punya bulu, pengen saya anak saya lain juga punya bulu. Saya punya paruh, pengen saya anak lain juga punya paruh. Siapa yang bilang? Pak Buntat, bukan ayam. Betapa kagetnya ayam setelah melahirkan anaknya. Loh, anakku kok cuman bulat? Kok beda dengan keinginanku? Kok beda? Kok beda? Kok beda? Kita dengarnya, dia tuh ngomong sebenarnya, kok beda? Begitu. Nggak usah protes, itu ayam versi saya. Anak yang kedua, bunder lagi, bulan lagi. Kok beda? Gitu terus. Ya Allah, aku tuh pengen anak saya persis seperti saya. Aku anak saya seperti ini. Padahal saya pengen anak saya seperti saya, J. Kok pakai J? Itu ayam dari Bantul. Bantul itu produk J, ya kan? Wah, adik-adik, ayam tidak putus asa. Lalu dia berazam, bertekad, bercita-cita. Ya Allah, mulai detik ini karena cita-citaku belum kau kabulkan, detik ini aku erami anak saya. Aku akan puasa. Ayam sudah puasa. Pagi-pagi keluar kandang, makan sahur. Suara apa? Pak Untat nembe notol. Setelah makan sahur lalu dia masuk dalam pertapaannya, dalam kandangnya. Sehari semalam tidak makan, tidak minum, puasa sampai wajahnya pucat. Yang senyum-senyum paling batinnya bilang persis yo.
Tantangan kedua datang dari pitik jago, ayam jantan, mendatangi sambil mengatakan, menghentakkan kakinya. Artinya sini dong, mengajak melampiaskan nafsu. Jadi jago itu lambang dari nafsu. Ayam betina mengatakan, artinya, oh enggak, aku kan baru berpuasa, besok aja lah ya. Bayangkan ayam saat tidak mengerami, tidak puasa, kira-kira dikejar ayam jago, lari apa tidak? Lari, cuman biasanya larinya cari tempat yang strategis, lalu jongkok, please come on, karena dia nggak puasa. Ini puasa, subhanallah, lolos dari tantangan kedua. Tantangan ketiga muncul apa? Dari binatang kecil-kecil, namanya gurem, menggelitiki tubuhnya. Sang ayam mengatakan, wahai gurem, binatang kecil, aku baru bermunajat pada Allah, tapi kalau kamu mengganggu munajatku, aku tidak marah, aku baru puasa. Subhanallah, 21 hari ayam puasa, anaknya yang awalnya bulat, Allah kabulkan keinginannya. Suaranya menyejukkan hati, sesuai dengan keinginannya, ya kan? Ada paruh, ada bulu, suaranya gimana? Itulah mungkin orang Inggris mengatakan anak ayam namanya chicken. Wow, that is a chicken because wow. Jawa, kota gede. Wow, that is a kutruk. Nah, kita tidak membahas antara kudu dengan ayam, tapi puasa itu menahan lapar, menahan nafsu, nafsu marah. Nah, adik-adik apalagi di sini kadang-kadang dibanguninnya, tapi bangunnya kita tidak berkenan, ya kan? Dikasih garam gini, diikat garamnya. Oke, jadi marah. Siapa yang sering dibangunin marah? Akhirnya tunjuk-tunjukan, malah tunjuk-tunjukan. Kembali ke sini. Ini simpel saja karena pembahasan kita lebih banyak ke sholat. Puasa itu Wali Songo mengingatkan dengan Pendowo Limo. Pertama, Punto Diwo punya ajian jamu sekali mosodo, itu kalimat syahadat. Kedua, Werkudara atau Bima. Bima punya ajian namanya Kuku Bima, bukan Kuku. Oh, Bima. Buku Ponco Noko. Ponco itu 5, Noko itu pilar. 5 pilar itu 5 waktu, ya kan? Maka Werkudara nggak pernah bosan. Ini maaf yang dari Sulawesi dan sebagainya mungkin belum tahu. Ini nggak pernah bosan. Sama orang sholat nggak pernah bosan. Oh, Bima itu nggak pernah bosan. Didengkakanku Bodora Harjo raku Mirono iki. Selak panas aku jaluk lawatos prawekakan goreng amarko. Nah, dia ngomong sama Tresno, ya kan? Dia nggak bosan. Kenapa? Nah, sama orang sholat nggak pernah bosan. Orang Inggris tetap sholatnya sama. Allahu Akbar. Cuman agak celat. Orang Jepang kalau sholat sama, logatnya yang beda. Jepang kan cepat. Allahu Akbar. Wow, Jepang ya kan. Orang Indonesia bagian kota gede sama, logatnya yang beda. Suwi ya kan. Makanya diundang jam 8 datanya jam 9. Yang lainnya tidak usah kita bahas. Oh, yang satu lagi, Janoko Harjuna atau namanya Janoko itu asal kata dari jana, kemana-mana bertapa. Makna bertapa itu puasa. Yang lebih menarik saat Janoko puasa, dia punya musuh buto-buto, ada buto sate, buto macam-macam yang wajahnya jelalatan. Ibu bapak kalau kita lihat satria itu pasti matanya sipit, betul? Karena menundukkan pandangan. Ini satria semuanya. Mulutnya juga kecil karena dia bicara yang butuh peluh-peluh. Perutnya pasti kecil gini. Kalau bapak ibu lihat wayang mesti satria gini. Tapi kalau namanya buto itu mesti perutnya begini, matanya jelalatan, mulutnya maju. Karena itu lambang dari akhlak yang tercela. Dikalahkan jadi Janoko yang lemah lembut. Woy. Jadi puasa itu besok akan terlihat setelah puasa.
Bisakah kita seperti Janoko yang lemah lembut? Ibu, bapak, assalamualaikum. Nek wayang wong niku Janokonya laki-laki nopo perempuan yang dados. Padahal Janoko tuh laki-laki, tapi sebenarnya yang kalau wayang wong ya jadi laki-laki nopo perempuan. Perempuan. Kenapa? Lambang dari akhlak yang lembut. Perempuan itu suaranya perasaannya mengebut, kulitnya lembut, ya. Termasuk pokoknya lembut. Lembut. Subhanallah. Akhlak kita besok setelah puasa baik atau enggak? Lanjut lagi. Nah, puasa itu intinya membersihkan hati dari segala nafsu lawamah. Nih, ya kan? Saya langsungkan ini dulu. Ya. Manusia terdiri dari 3 unsur. Anggota badan atau perbuatan, otak dan hati. Hati adalah pusat pemerintahan jiwa. Hati mengendalikan otak. Otak memerintah perbuatan. Jadi kalau dibalik, perbuatan tangan kaki itu diperintah otak. Otak dikendalikan oleh hati. Maka hati itu penting untuk dikendalikan. Bapak Ibu, jangan sampai. Nah, hati itu ibarat cahaya. Hati ibarat cermin. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa Wow, suaranya bagus. Yang putra seperti Iwan Fals. Yang ibu juga artis, Dul Sumbang. Yeah. Jangan sampai hati kita ketutup. Yuk baca. 2. Bangga, ucup, aku hafalannya paling banyak sendiri, yang lainnya di bawah saya. Hati-hati. 3. 4. Kurang semangat. 5. 6. 7. Hati yang kita cahaya bercahaya akhirnya jadi PD. Tahu PD? Peteng dedet. Jadi penting. Maka puasa bisa itu menghilangkan itu semua. Jangan sampai ini contoh ini. Jangan sampai kita bus. Ya Allah, tiap hari dia marah-marah, mengumpat, menggunjing, menghardik, ya kan? Salah sangka, suudzon, masih ada di situ. Sudah diusir masih di situ. Wah, akhirnya gemes, digelitiki. Anaknya sampai geleng-geleng. Senyum. Usir lagi. Ya kan? Berikutnya, lihat wajahnya sampai begitu. Hari berikutnya, dia menuduh orang ini yang mengotori. Maka dia lempari dengan botol kosong, seakan-akan dia yang langsung menuduh tetangganya sampai ini. Saat makan, usir akhirnya, puncaknya hari berikutnya, saat dia buka pintu tokonya, dia bau pesing, tanpa bla 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 bla, langsung menuduh, bahkan kemudian menendang, kamu yang ngotori. Bukan? Paket juga, tidak ada cross check, sudah menghardik, mengusir. Masya Allah. Anaknya bilang, "Wah, dia ngomong apa? Aku kurang ngerti." Nah, dia bahasa Thailand, saya nggak ngerti bahasa Thailand. Hari berikutnya dia buka, nggak ada. Hari berikutnya nggak ada lagi. Dia ternyata kangen dengan tendangan, kangen dengan mengumpat, menghardik, menendang. Akhirnya dia ting-ting, tingak-tinguk, kiri ke kanan. Tetangganya bilang, "Wah,
Yes, long gone. Dia sudah pergi jauh. Oh, pergi jauh? Kemana ya? Wah, dia lalu cross check tabayun pada CCTV. Ini konsepnya adalah malaikat rokib dan atid. Oh, ya kan? Selalu diawasi. Oh, subhanallah. Dia lalu buka-buka. Dia sudah mulai sadar. Oh, ternyata saya ini kejem. Waduh, sikilku ya loro. Ternyata saya kejam. Dia sudah mulai merenungkan. Padahal dia kayaknya nggak begitu salah deh. Dia kan hanya tidur di luar. Oh, ternyata malah dia yang membersihkan tokoku. Bukan yang ngotori. Bahkan saat ada orang yang coret-coret, dia usir. Ternyata dia satpanku tanpa digaji. Oh, dapat apa itu? Dari siapa? Oh, ternyata anakku yang memberi makan dan akhirnya dia bales budi menjaga tokoku. Dan loh, saya salah sangka, ternyata yang pipis di situ bukan dia, dia malah yang mengusir. Aku salah lagi. Oh, siapa dia? Oh, perampok. Ada perampok. Dia ternyata pemberani. Bahkan dia mengusir perampok walaupun dipukul, ditendang. Oh, saya salah sangka. Bahkan dia diinjak. Untuk bisa mengusir perampok ini, dia mengorbankan dirinya. Padahal yang dia terima siraman air kotor dan sebagainya. Dia bangkit. Ternyata dia pemberani. Sementara yang dia terima siraman air kotor. Oh, saya salah. Hah? Apa itu? Pisau dan tetesan darah, tetesan keringat untuk menjaga tokonya biar tidak kerampok. Oh, Masya Allah. Akhirnya dia tetap mengusir, pergi, dan akhirnya dia ambruk. Sementara dia dapat umpatan, dia mengusir pencuri, saya mengusir orang yang hatinya baik. Ya, Bapak Ibu, adik-adik, nggak usah bersedih hati, karena ini sesungguhnya iklan CCTV yang ada di Thailand sana. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli CCTV di Thailand, nggak usah, cukup di sini saja. Oh, butuh cross check. Halo, ulangi. Halo, hai. Cek dulu konsentrasinya. Dengarkan perintah saya, tangan ke atas. Dengarkan perintah saya, tangan ke atas. Oh, ternyata betul sudah nggak konsentrasi. Dalam disuruh mendengarkan kok tangannya pada begini. Saya itu bilang dengarkan perintah saya. Jadi dengarkan, didengar. Kok pada begini kenapa? Oh, ini kan nggak konsentrasi. Nah, ya Allah, tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan. Kembali ke laptop. Yuk, mulai hari ini dan ke depan, apalagi momen bulan Ramadan, kita bersihkan hati kita, bukan semata-mata karena menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan hati dari berbagai macam penyakit hati. Kosongkan, pasrahkan, sebagai planet-planet di langit itu berputar, membuat angka 0, berarti kosong. Oh, Masya Allah. Apalagi tadi, penyakit hati tadi apa saja? Penyakit hati tadi, ini dia. Yuk, bismillahi Allahu Akbar, buang prasangka negatif, suudon. Ya, hilang. Yang kedua, ujub, membanggakan diri, ini kita buang jauh-jauh.
ria, pamer, ya kan, buang lagi. Allahu Akbar. Dengki, suka melihat orang susah, susah melihat orang suka, buang lagi. Mengumpat, ya kan, menghardik, buang lagi. Dendam, ini juga penyakit hati, buang lagi. Gila dunia, wow, tiup, hilang. Saya tiup, hilang. Padahal saya pencet. Oh, putih bersih, subhanallah, Ramadan kita. Baik, sekarang yang kedua. Ini hadisnya tadi. Yang kedua adalah wasanantu lakum qiyamah faman somahu wa qomahu. Sekarang kita bahas sholat, kata kuncinya. Oh, apa itu? Sholat. Mari jangan sampai kita tinggalkan sholat. Sholatlah sebelum engkau disolati. Disolati kok disolatkan? Yang betul kalau orang meninggal itu disolati atau disolatkan? Disolatkan. Kalau disolatkan, orang mati diberdiriin, ditekuk-tekuk suruh rukuk gini, lalu suruh sujud gitu. Itu namanya orang mati disolatkan. Yang betul disolati, ya. Nih, hati-hati, masya Allah, ya. Belum lama kemarin Ustaz Jazir ASP, yang nyolat itu sampai di jalan-jalan sampai penuh di masjid itu penuh dan sebagainya, masya Allah, ya. Nih, ada apa dengan sholat? Pokoknya materinya simpel-simpel. Yuk kita siapkan sebaik mungkin. Yang pertama, sholat itu awaluma yuhasabu bihin abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi amalan pertama besok sholat. Kalau sholatnya baik, maka dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, dianggap buruk. Jadi bisa dicek orang itu akhlaknya baik atau enggak itu dari sholatnya. Oh, Ustaz, kok ada yang sholat tapi masih korupsi? Ada yang sholat tapi masih mau mencuri? Berarti sholatnya masih dipertanyakan. Itu namanya amar ma'ruf, nyambi munkar. Sholat kok masih mencuri? Amar ma'ruf, nyambi munkar. Berbuat baik tapi nyambi kejahatan. Kenapa? Sholatnya ibarat pedang. Apa ini? Tangan sih, ini bukan pedang. Pointer. Pedang itu, apakah semua pedang pasti bisa melukai? Pedang apa yang tidak bisa melukai? Pedang-pedangan. Termasuk juga ada pedang goreng gitu. Tapi pedang goreng itu bisa melukai karena pedang goreng atau pisang goreng itu nggak cocok untuk mata. Nggak cocok. Karena kalau diucek-ucek gini kan sakit, ya kan? Bisa melukai. Jadi tidak semuanya pedang bisa melukai. Apakah siap sholat pasti bisa diterima mencegah perbuatan keji dan munkar? Tidak. Sholat yang bagaimana? Sholat-sholatan. Oh, sholat-sholatan itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sebelumnya kita akan dekati santri kita yang baru bubuk di antara dua sujud. Nah, ini berapa, nak? Anakku, ini berapa? 1. Salah, nak. Ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya Allah, sudah bubuk di antara dua sujud. Yang kedua, sholat itu sholat itu mencerdaskan akal. Percaya tidak? Adik-adik, sholat itu mencerdaskan akal. Bahkan HP kita itu dari peristiwa sholat. Believe or no? Believe or no? Okay, come on. I do Pak, you? No, I do Pak, sedang itu. Sholat kita ini dari HP kita ini dari peristiwa Isra Mi'raj. Surat Al-Isra ayat 1. Perhatikan ini Al-Isra. Ini surat apa ini? Surat Al-Isra ayat 1. Perhatikan suratnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina dan sebagainya. Berapa jarak antara haram dengan Aqsa? Berapa jaraknya ini? Ini berapa jaraknya ini? Ini cuma 50 cm. Wong ini. Kalau ditanya haram dan Aqsa, ini Mekah Palestina, jaraknya. Yuk, kita baca. Jauh tidak? Tapi Nabi kita tempuh hanya hitungan sesaat. Simple. Isra. Mi'raj ke langit. Oh, ya kan? Ulangi. Yuk, bilang Isra. 1, 2, 3. 1233 hanya. Hus. Mi'raj. Jutaan kilo. Persis proses kerja HP. Pencet tombol. Ya kan? Suara kita langsung dibawa ke Amerika. Tahu nggak Amerika itu mana? Amerika itu di sebelah sana. Jadi bumi ini kan bulat. Indonesia di sini, Amerika di bawahnya. Jadi kalau ditembus, plus itu di bawah sana itu Amerika. Oh, suara kita dibawa buruk, bus langsung ke sana. Kita bisa komunikasi dengan orang Amerika. Tapi kan Mi'raj dulu, Isra lalu Mi'raj, kecepatan buruk. Suara kita dibawa buruk secepat kilat. Weh, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Bahkan kita bisa ngebel ke Arab. Orang Arab ngebel ke daerah Lumajang. Kemarin. Orang Arab. Assalamualaikum. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Orang Lumajang malah jawab Al-Qari'ah. Orang Arab lagi tanya, Mal-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Orang Lumajang bilang, yauma yaqulu nas al-farazi mabthus wa takunu jibalu kal-'ihnil manfus. Gunung Semeru meledos. Cepatnya bus. Jadi Al-Quran, bahkan 4G teknologi internet itu siapa yang membuat? Orang Indonesia apa bukan? Orang Islam atau bukan? Ini loh namanya. Oh, Indonesia apa bukan ini? Namanya Profesor Dr. Engineering Haji Khairul Anwar, sarjana teknik masalah engineering Haji Khairul Anwar. Berarti Islam atau bukan? Dan dia dari Kediri itu Indonesia apa bukan? Dan sekarang tinggal di Bandung, jadi dosen Universitas Telkom Bandung. Ini penemunya. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sholat itu bisa mencerdaskan. Maka adik-adik saat sujud itu yang betul, ininya lurus. Nih panjang dikit. Jantung di atas, lalu memompa darah, mengalir masuk ke otak. Darah membawa nutrisi. Nutrisi itu makanan yang diserap tubuh. Jadi saat sujud, otak baru dikirimi makanan oleh jantung. Karena cairan ke bawah lebih cepat apa enggak? Dan hadisnya, panjangkan sujudmu, bukan panjangkan, panjangin begini, bukan. Panjangkan waktumu saat sujud sehingga kamu bisa lebih dikirimi makanan, otakmu lebih cerdas, belajar menghafal Quran, cepat hafal. Tepuk tangan dulu. Oh, Masya Allah. Jadi cerdas. Kalau cerdas, apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana. Dek, cita-citanya apa, nak? Chef, masak. Nah, kalau kamu cita-citanya apa, Dek? Besok besar mau jadi apa? Katanya mau jadi pengantin. Bukan ya? Besok besar menjadi apa, nak? Ustadz, ya Allah. Ikan apa yang bisa ngaji? Ikan paus, pausan. Kembali ke sini. Sholat itu menyiapkan, lanjut aja ini biar yang menyampaikan Pak Dokter. Ini penting. Sholat itu membakar semangat dan pantang menyerah. Maka kita begini, Allahu Akbar. Jadi katakan pada Allah, ya Allah, beri aku kekuatan. Dengan kedua tangan ini aku bangkit menghadapi masalah.
Begitu. Jadi kalau dibalik, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai anakku, hai orang beriman, hai orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah, angkat kedua tanganmu, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Gini, oh, angkat tangan. Adik-adik, bapak ibu, halo, assalamualaikum. Sudah pernah lihat semangka belum? Bentuknya nopo niki? Ya, lonjong, melingkar, bunder. Pernah lihat semangka bentuknya kotak? Hah? Semangka utuh bentuknya kotak? Pernah? Di mana? Di HP. Pernah lihat, ulangi, pernah lihat semangka bentuknya kotak? Di mana? Sekarang di sini. Orang Jepang itu cerdas, petani Jepang. Semangka di Jepang bentuknya sesuai yang dikehendaki. Oh, Jepang itu negara maju apa miskin? Maju. Honda dari mana? Kenapa kok motornya namanya Honda? Karena yang menciptakan itu namanya Honda, Soichiro Honda. Oh, dek. Kalau kamu bisa menciptakan motor, siapa tadi namanya? Zero. Zero itu, Zeron. Oh, nanti ada motor namanya Zeron. Oh, menciptakan motor roda 1. Biasanya, yuk numpak Honda, ganti numpak Zeron, siap ditumpak. Oh. Saya ulang, Jepang negara maju apa miskin? Padahal di bom Hiroshima Nagasaki 2 kota. Saya ulang, Jepang negara maju apa miskin? Salah satu rahasianya, mereka tiap pagi senam Taiso, senam menyembah Tuhannya, namanya Tuhan Matahari. Menyembah sambil rukuk seperti kita rukuk. Hai! Lalu mengatakan satu tangan pakai bahasa Jepang begini sambil menatap diwanya itu atau Tuhannya itu. Ichiban, Ichiban, Ichiban artinya sukses. Jematari, Jepang harus jadi negara sukses. Jematari, Jepang harus maju. Jepang harus jadi negara hebat. Jematari, Jepang harus jadi negara maju. Jematari, Jepang harus berhasil, berhasil, berhasil. Masih ingat Dora ya? Ayo, saya mau tanya, kita menyembah siapa? Jepang menyembah siapa? Bukankah Allah yang menciptakan matahari, Tuhannya Jepang? Kita menyembah Allah berarti mencipta Tuhan yang menciptakan matahari. Mestinya kita lebih hebat daripada Jepang. Jepang cuma menyembah matahari, kita menyembah Allah, mestinya kita jauh lebih hebat. Oh, Masya Allah. Yang kedua, Jepang cuma begini. Kita bagaimana tadi? Allah, 2 tangan. Berarti maksudnya, berarti kita lebih hebat. Betul apa tidak? Jepang cuma tiap pagi, kita minimal 17 kali dengan Allahu Akbar. Tentunya kita jauh lebih hebat. Dan sebelum sholat itu diperintah, Rasulullah sudah mengajari kita bagaimana tentang semangat dalam sholat. Kita lihat. Ini awal-awal Islam diturunkan. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Ini Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Mereka memprovokasi. Oh, itu Muhammad. Jangan sampai masuk di Ka'bah kita. Hadang mereka. Oh, akhirnya Abu Lahab dan istrinya memprovokasi. Dilempari batu di atas. Masya Allah. Kurang lebih 30 sahabat dari rumah Al-Arqam, ya, setelah diperintah oleh Allah dengan dakwah terang-terangan, mereka akan menuju ke Ka'bah. Ini Rasulullah tidak ditampakkan. Mereka menghalangi dengan kayu-kayu bakar, menghalangi jalan. Mereka menunggu. Ada yang di atas. Di atas untuk siap dengan batu-batu dan sebagainya di sini. Mereka nunggu, lihat.
Apakah Rasulullah beserta para sahabat mundur dengan dihalangan begitu? Bakar. Wow. Ini Rasulullah sekali lagi tidak diperlihatkan. Wow. Lindungi Rasulullah. Wah, lalu dipagar betis terus berjalan. Masya Allah. Semangatnya sebelum sholat diajarkan, roh sholat, roh semangat sudah diajarkan. Saya sudah narun tanahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Maju nak. Jadi kalau ada tantangan apa-apa jangan menyerah. Ini rohnya sholat kita sudah diajari dengan roh sholat tadi. Masya Allah. Nah, tuh, klik selesai. Mau terus? Wani piro. Jadi semangat nih tiap hari. Sholat itu yang kedua mendidik sabar dan pasrah. Pasrah itu angkanya 0. Berdiri lurus. Ayo, adik-adik mau tanya, berdiri lurus berapa derajat? Berapa derajat garis lurus? Berapa? 180 derajat. Rukuk berapa derajat? 90. Sujud berapa derajat separuh dari rukuk? 45 separuh dari rukuk. Kalau di total sujudnya 2 kali, berdiri, rukuk, sujud. Berapa ini totalnya? 360 derajat itu apa? Lingkaran, berarti 0. Selain pasrah, selain semangat ada nilai pasrahnya. Ternyata yang pasrah nggak cuma manusia, semuanya. 360 derajat itu lingkaran yang maknanya pasrah. Jadi sholat itu mengajari kita pasrah. Madep, mantep, melu, marang. Enggak, kok marang Rasulullah, marang Allah. Oh. Ternyata bumi semuanya itu sholat. Percaya nggak? Lihat ini. Ini bumi, ini planet-planet, ada Mars, ada Merkuri dan sebagainya. Kita lihat, nah, ini Pluto, Merkuri, Mars. Ini bumi, Indonesia, Kalimantan, Solo, Sulawesi, Papua, Jawa, Jogja. Ini kota gede. Ini, kelihatan ya nih. Cokroyudan, ini loh. Kelihatan nggak? Cokroyudan kelihatan nggak? Ya yuk gedenya sama ini suara kelihatan. Bumi kita besar apa kecil? Siapa bilang besar? Ini bumi kita bila dibandingkan planet Jupiter. Jupiter itu gede nopo cilik? Cilik kalau dibandingkan sengenge matahari. Ini matahari, buminya ini. Buminya nih. Matahari itu 1.300.000 kali bumi. Wow, matahari itu gede nopo cilik? Gede. Matahari jumlahnya ada berapa? Banyak. Kita lihat nih. Kita lihat. Matahari jumlahnya ribuan jutaan, miliaran. Oh, subhanallah. Saya ingin menunjukkan demikian. Maksudnya saat kita takbir Allahu Akbar, Allah nggak cuma mengurus bumi, tapi juga langit dan segalanya. Jadi kita kecil di hadapan Allah. Miliaran galaksi. Nah, kan? Saya klik berikutnya. Nih, galaksi Bima Sakti ada 200 miliar matahari. Jadi saat kita ngatakan itu ya Allah di hadapan Allah itu kecil, maka kita nggak boleh somse itu sombong sekali. Oh, Masya Allah. Kita lanjutkan. Ini dia 7 langit isinya itu di mana tak bumi kita hanya kecil, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar apanya? Kekuasaannya. Ya, jadi nggak boleh sombong. Lanjut. Bumi berputar dalam 24 jam. Berapa nih? Kecepatannya
1670 kilometer. Dulu cepat sekali, bus. Jadi bumi itu berputar, orang sholat juga berputar, semuanya berputar. Kalau bumi berhenti apa yang terjadi? Kiamat, mati semua. Nih, cepat nombotan nih, 1670 kilo per jam. Kalau kita naik pesawat Garuda itu kurang lebih kecepatannya maksimal 800 km per jam. Kalau jenengan pernah naik pesawat Sukhoi buatan Uni Soviet yang pesawat tempurnya Indonesia itu kecepatannya 1200 km per jam. 1 jam 1200 kilo. Loh, buminya lebih cepat, muternya. Nggak cuma bumi, matahari juga berputar. Gitu. Jadi semuanya berputar. Tawaf juga berputar, sholat tadi juga berputar, berdiri lurus, rukuk, sujud. Berarti yang menciptakan gerakan sholat itu siapa? Yang menciptakan bumi dan seisinya berputar. Ini ayatnya bagaimana? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal murjilil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Bapak Ibu, ini kok berputar kok melenceng sedikit, terjadi tabrakan, betul kan? Jadi semuanya pasrah. Manusia kok melenceng dari aturan Allah, tabrakan apa anda itu nanti? Nggak nyaman, tabrakan, bumi berputar dan sebagainya. Saya tunjukkan berikutnya. Nah, ini terakhir, menebarkan kasih sayang. Jadi sholat itu pertama apa namanya? Membuat kita menjadi semakin sehat, cerdas, pasrah, semangat, dan menebarkan kasih sayang. Nih, contoh Pak Unta di sini, di sana ada kipas. Pak Unta udah mulai gerah. Gerah itu panas itu herdang, ya kan? Kalau saya dekat dengan kipas itu, kira-kira apa yang terjadi? Nyaman apa enggak? Nyaman gimana? Wong kipasnya nggak muter. Tapi kalau dekat dengan ini, sejuk apa enggak? Kenapa sejuk? Karena kipasnya berputar. Berputar itu berarti membentuk angka 0, itu berarti dia baru sholat. Pasrah pada Allah. Kalau sudah pasrah pada Allah, nyaman. Mestinya kita sholat harus mampu menyejukkan masyarakat sekitar. Weh, Masya Allah. Siap menolong temannya. Setuju anak-anakku? Sebagai perenungan terakhir. Ini apa ini? Bukan botolnya, isinya. Dari pegunungan turun ke bawah, disedot oleh manusia, masuk ke toren, lalu dipakai mandi, masak dan sebagainya, lalu dibuang, ya kan? Masuk ke septic tank dan sebagainya, mengalir terus sampai mana? Sampai laut. Laut disedot matahari, artinya menguap. Tahu menguap? Air apa yang ngantuk? Air yang menguap. Udah menguap, nak? Sampai di atas jadi mendung, ditiup angin. Turun hujan. Ditahan pohon-pohon, keluarkan sedikit lagi. Jadi air itu muter. Subhanallah. Ya. Kenapa kok terjadi banjir di Sumatera? Karena pohon-pohon ditebangi, manusia yang membuat kiamat, akhirnya beronjong. Tahu beronjong? Beronjong itu bahasa mana? Bahasa Inggris Jawa. Beronjong. Ada D-nya. Lihat, delok. Berdiri tegak, degek. Gemetaran, deredek. Banyak Inggris. Jadi air ini muter. Ini kalau airnya bisa ngomong, hanya ngomong. Pak Untat, pernah ketemu langsung sama Pak Untat? Kapan? Dulu. Untuk apa? Aku dulu dipakai untuk cebok.
Tapi dia ngomong lagi, Pak Ustadz, aku dulu kotor, aku dulu najis, bahkan aku bau. Tapi aku sudah muter kok Pak Ustadz, sudah sholat, jadi aku sudah suci kembali. Masya Allah. Jadi nanti kita berupaya mensucikan hati kita dengan selalu berpasrah diri kepada Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Allahumma amin. 2 poin besar Ramadan nanti siapkan puasa dan sholat. Ini contohnya. Ini film pendek. Setelah Nabi kita dihujat, dilempari batu, lalu hijrah, Nabi kita balik lagi ke Mekah, Fathul Mekah, nggak balas dendam. You know? Nggak balas dendam. Nih dia balik lagi, sembunyi dulu yang memukul, yang menyiksa. Ayo masuk, delik itu sembunyi. Masuk, tutup. Mereka takut kalau umat Islam balas dendam. Apakah balas dendam umat Islam? Rasulullah? Tidak. Dari 3 penjuru masuk ke kota Mekah, mereka tidak balas dendam, ketemu dengan keluarga yang lama ditinggalkan. Masya Allah. Ini Bilal bin Rabah. Nah, ini siapa ini? Khalid bin Walid. Dalam cerita ini, dia bilang, tidak ada pintu didobrak, tidak ada yang bicara, tidak ada yang dirampas, semuanya di balik pintu selamat. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Hindun yang memakan jantungnya Hamzah sama Nabi masuk Islam. Jadi sekretarisnya Rasulullah. Wah, patung-patung dihancurkan semuanya. Jadilah Islam tidak dendam. Masya Allah. Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita masih dendam berarti masih perlu dipertanyakan sholat puasa kita. Makanya yuk dengan sholat kita ini mudah-mudahan amal yang dihisab oleh Allah. Yang kedua apa? Menjadikan akal. 3, menyiapkan badan. 4, membakar semangat. 5, pasrah dan sabar. Ya kan? 6, menebarkan kasih sayangnya. Diulang. Ujian, saya klik dulu. Siap-siap yang tidak lihat saya mau saya tanya. Sholat itu manfaatnya besar. 1. Nah, doanya jangan lupa, nak. Doa dulu. Doa tahu doanya apa? Alhamdulillah. Coba tirukan. Alhamdulillahilladzi. Terus? Ya Allah. Baik. 1, siapa bisa jawab? Yang bisa jawab 6 dapat hadiah khusus. Yuk, sholat tadi manfaatnya apa saja? Yang bisa jawab dapat hadiah khusus untuk sangu. Yuk. 1. Ya, ayo Mas. Maju dulu sini. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita, adik kita nih. Ya. Pokoknya maju dulu. Wah, ya Allah, senyumnya sungguh sangat menawan hati para nenek-nenek. Nenek saja tertawan, apalagi calon nenek. Mas siapa dulu namanya? Ihsan. Dari mana? Sulawesi Selatan tadi ya. Ya Allah, ya Sulawesi Selatan. Ya kan? Baik, manfaat atau makna sholat tadi yang pertama apa? Mencerdaskan akal. Apa? Mencerdaskan akal. 2, setidaknya ya 4 lah setidaknya. Boleh tanya. Yuk. Mensucikan hati. Bisa pola. Nanti pasrah pada Allah tadi ya. Pasrah pada Allah, hatinya jadi suci. 3. Kalau belum dengar dekat tanya. Nah. Ya. Oh, baru diskusi.
Luar biasa Mas Ihsan ini. Tadi Mas Ihsan namanya ya? Iya. Sudah berapa tahun di sini? Dari kelas 7 sekarang. Oh, sekarang kelas 9 berarti udah 2 tahun ya di sini. Terus manfaat sholat apalagi tadi? Membakar semangat. Membakar semangat ya, bagus. 3. Saya dari perbuatan kecil. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Boleh, masya Allah, dapat hadiah khusus. Nih, tepuk tangannya mana? Khusus Mas Ihsan. Yang jawabnya hebat. Makanya kalau masing-masing justru pada nggak maju-maju di samping itu maju menjawab. Tadi didengarkan ya Mas Ihsan ya. Ini makanya lu sebelah sana cuma mendengarkan. Oh nggak mau toh? Mau. Bapak nggak diterima. Loh kan nggak diterima. Wong sudah dikasih kok nggak diterima. Loh kan nggak diterima lagi. Ya Allah. Bilang apa nak? Terima kasih. Sama-sama, semoga cepat sembuh. Oh, nggak sakit. Nggak semua Mas Ihsan, alhamdulillah dapat dokter. Yang lainnya mau? Ya minta sama bapak-bapak ini. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Ulangi tadi, apa tadi? Sesuai ini, yang satu, amalan yang pertama bisa baru saja. 2, 3, lah ya Allah, menyehatkan badan. 4, semangat dan pasrah gitu. Yang berikutnya pasrah. Yang 6, menebarkan kasih sayang karena berputar. Semoga yang sedikit bermanfaat, ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan tolong segera dikembalikan. Burung irian, burung cendrawasih, itu burung yang dilindungi di Papua. Ada juga burung kasuari dan burung yang lainnya. Nah, kaitannya dengan penutup nggak ada. Penutupnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, ganti tugas. Ya Allah, ya. Alhamdulillah, barakallah, pintar, hebat, soleh, siap jadi pejuang Islam, siap jadi generasi tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh, hafal Quran 37, insya Allah. Ya, Allah. Oh masih ada tuh ngantuk deh, semoga tuh ngantuk deh, barakallah deh, ya Allah, tuh ngantuk. Insya Allah. Semangat ya deh ya.